Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat hidayah dan rahmatnya kita dalam keadaan sehat dan dapat menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Segenap pimpinan, karyawan, dan pegawai dan seluruh sivitas akademika IIM Surakarta yang berbahagia. Tema kita kali ini adalah puasa dan kesehatan. Kondisi tubuh di saat puasa sangat mengalami perubahan, yang mana kinerja seluruh sistem organ kita mengalami masa istirahat. Ini merupakan sebuah keistimewaan di dalam Islam. Selama 11 bulan tubuh kita menjalankan berbagai metabolisme untuk menghasilkan energi. Maka keistimewaan dalam waktu 1 bulan ini harus bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, dimana bahwa selama menjalankan puasa, energi yang kita dapat dari makanan yang kita konsumsi saat sahur itu hanya sekitar 6-8 jam. Maka sangat penting bahwa saat sahur kita mengkonsumsi makanan yang bergizi. Walaupun ada beberapa orang berpendapat yang penting sunnahnya sudah terpenuhi, hanya mengkonsumsi minuman. Nah, maka ini akan berpengaruh terhadap kesehatan kita. Walaupun ketika energi dari makanan yang kita konsumsi tersebut sudah habis, ada beberapa sumber energi lain di dalam tubuh kita, yaitu mengolah protein yang tersimpan maupun lemak, itu juga akan menjadi energi. Tetapi ketika sahur kita tidak mengkonsumsi makanan yang bergizi, maka hal tersebut tidak akan terpenuhi. Beragam manfaat puasa bagi kesehatan, ada beberapa hal yang saya yakin banyak referensi yang bisa kita dapat di beberapa sumber. Yang pertama yaitu menurunkan berat badan. Kenapa berat badan dapat turun ketika berpuasa? Ini ketika puasanya dalam standar yang tidak berlebih ketika berbuka ataupun mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak semestinya kita konsumsi. Tetapi ketika standar, maka penurunan berat badan ini bisa juga kita dapat sebagai manfaat dalam puasa. Untuk menurunkan berat badan, karena metabolisme di dalam tubuh itu berkurang selama puasa, maka otomatis akan menurunkan berat badan kita. Yang kedua, menjaga kesehatan jantung. Untuk beberapa riset sudah membuktikan bahwa berpuasa sekitar 1 bulan ini akan memiliki resiko yang rendah terhadap penyakit jantung, kolesterol tinggi maupun tekanan darah tinggi dibandingkan yang tidak menjalankan puasa. Karena ketika kita tidak berpuasa, metabolisme di dalam tubuh kita terlalu tinggi, kemudian tugas jantung ketika memompa darah dengan konsentrasi yang tinggi itu juga terlalu berat. Tapi ketika kita puasa, maka dengan kadar gula yang rendah, kemudian konsentrasi di dalam darah kita juga rendah, kerja jantung akan lebih maksimal. Yang ketiga yaitu mengurangi resiko terkena diabetes. Ini sangat banyak bukti ya. Jadi karena energi di dalam tubuh kita itu merupakan hasil metabolisme dari glukosa maupun karbohidrat yang kita konsumsi. Maka ketika kita tidak dalam kondisi puasa, kadar gula darah itu tidak stabil. Tetapi ketika puasa, maka metabolisme tubuh itu akan mengalami perbaikan dan meningkatkan kinerja insulin, yaitu hormon itu akan istilahnya ya, tidak berlebih, jadi bisa terkontrol. Yang keempat yaitu mengurangi resiko munculnya kanker.
Kita tahu bahwa sel kanker itu tentunya akan berkembang jika mendapatkan nutrisi di dalam tubuh kita. Ketika kita mengkonsumsi makanan sesuai kebutuhan harian, maka kanker juga akan berkembang. Tetapi ketika puasa, maka nutrisi yang didapat oleh tubuh kita terbatas, sel kanker tersebut juga tidak akan berkembang dengan cepat. Walaupun di selama puasa juga kita harus menjaga pola hidup sehat untuk mencegah kanker tersebut. Ketika mengkonsumsi gizi yang seimbang, kemudian melakukan olahraga yang rutin untuk mengurangi stres, tidak merokok dan minuman beralkohol, tentunya untuk umat Islam yakin bahwa beberapa hal tersebut sudah menjadi aturan di dalam agama kita untuk tidak dikonsumsi. Maka semakin minim kita menjalankan puasa, sel kanker akan berkurang. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga kesehatan mental. Secara fisik, puasa tentunya meningkatkan kesehatan fisik juga. Kemudian secara psikologis, di dalam menjalankan ibadah puasa kita tahu banyak aturan yang harus kita penuhi, di mana menjaga emosi. Kemudian saat puasa, kadar hormon stres atau kortisol itu juga merangsang endorfin untuk meredakan rasa cemas. Inilah yang menjadikan efek puasa dapat memperbaiki metabolisme tubuh. Tidak hanya itu, ketika kita berpuasa tentunya banyak ibadah-ibadah yang akan kita lakukan lebih banyak daripada keseharian, karena luar biasa Allah memberikan ibaratnya ya, nilai ibadah itu lebih besar ketika kita menjalankan puasa. Ada sholat tarawih, kemudian tilawah, dan itu sangat-sangat membuat hati kita tenang sehingga kesehatan mental kita lebih terjaga. Mungkin itu dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Selamat menjalankan puasa untuk beberapa hari ke depan. Mohon maaf sekali lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.